Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 905 Penjaga Pedang. Suara ini sepertinya adalah suara seseorang yang telah mengecap begitu banyak asam manis kehidupan. Suara ini sangat serak, terdengar seperti suara seorang pria tua. Tetapi karisma di dalam suara ini terdengar sangat kuat, bahkan seperti telah memenuhi udara, bergema di tempat tersebut, mengguncang langit dan bumi, beserta 4 samudra. Baru saja kata-kata itu terdengar, tanah yang terguncang hebat ini, tiba-tiba saja berhenti berguncang, akan tetapi, tiba-tiba saja muncul bayangan gelap dan angin yang dingin di udara. Dimas Wu dan Taoti menggerakkan bola mata mereka, memeriksa sekeliling mereka dengan waspada, tetapi di tanah yang kosong ini, sama sekali tidak ada seorang pun. Dimas Wu bahkan tidak dapat merasakan energi kehidupan. Dia lantas mengerutkan dahinya, berteriak di udara mengatakan, "Siapa kamu?" Di saat itu, sel-sel bertempur di tubuh Dimas Wu sudah dibangkitkan. Dia sudah memusatkan semua kekuatannya, dan siap bertempur kapan saja. Dalam waktu singkat, suara yang terdengar gagah itu kembali terdengar, si penjaga pedang. Jelas sekali, yang namanya penjaga pedang, tugasnya tidak lain adalah menjaga pedang raksasa keemasan ini. Setelah Dimas Wu mendengar pernyataan ini, dia tertegun, sama sekali tidak menyangka, pedang ini ternyata masih ada yang menjaganya, akan tetapi, karena pria itu adalah penjaga pedang ini, mereka pun tidak perlu sampai bertempur. Dimas Wu kemudian merasa lebih lega, dia kembali melihat sekeliling kemudian dengan serius mengatakan, "Karena kamu sudah tiba di tempat ini, mengapa kamu tetap tidak memperlihatkan wajahmu?" Ketika Dimas Wu menyelesaikan perkataannya, tidak terdengar apapun di angkasa, di atas tanah yang kelihatannya sangat luas tersebut. Tidak ada satu orang putih tempat itu, atmosfer terasa sangat sepi dan mencekam. Setelah cukup lama berlalu, suara si penjaga pedang lagi-lagi terdengar, "Puluhan ribu tahun ini, aku selalu berada di sini, hanya saja, kalian tidak bisa melihatku." Mendengar suara ini, baik Dimas Wu maupun Taoti benar-benar kaget, mereka saling bertukar pandang, tidak memahami maksud dari perkataan barusan. Tidak menunggu Dimas Wu meresponnya, penjaga pedang perlahan-lahan membuka mulutnya mengatakan, "Tempat ini bukan tempat di mana kalian bisa datang sesuka hati. Mumpung masih sempat, cepatlah tinggalkan tempat ini." Suaranya terdengar sangat datar, nadanya juga tidak mengandung keraguan. Maksudnya jelas sekali, tempat ini adalah wilayahnya, dan pedang itu adalah pedang yang dijaganya. Dia sama sekali tidak senang dengan keberadaan Dimas Wu dan juga Taoti. Dia bersikap dingin pada mereka berdua. Mendengar hal ini, ekspresi wajah Dimas Wu berubah drastis. Wajahnya terlihat sangat tegas. Dia lantas menjawab suara itu kata per kata. "Karena kamu selalu berada di sini, kamu seharusnya juga sudah mendengar apa yang baru kukatakan barusan. Hari ini, aku pasti akan mencabut pedang ini. Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkan tempat ini." Dimas Wu sudah membuat keputusan, pedang ini memiliki hubungan dengan memorinya, dia jelas tidak akan mungkin melepaskan benang ini begitu saja. "Apakah kamu tahu, pedang apa ini?" Melihat Dimas Wu yang bersikeras, penjaga pedang sama sekali tidak mengusirnya, dia hanya menanyakan kalimat itu padanya. Dimas Wu tidak ragu sedikit pun, dengan jujur dia menjawab, "Tidak tahu." "Kalau begitu tahukah kamu, mengapa pedang ini bisa muncul di tempat ini?" Si penjaga pedang kembali bertanya. Dimas Wu kembali menjawab, "Tidak tahu." "Kalau begitu tahukah kamu, jika pedang ini dicabut, hal apa yang akan terjadi?" Si penjaga pedang bertanya untuk ketiga kalinya. Dimas Wu tetap memberikan jawaban yang sama, "Tidak tahu." Mengenai pedang ini, di dalam benak Dimas Wu hanya ada bayangan yang tidak jelas entah muncul dari mana, dia sama sekali tidak memahami pedang ini. "Tiga pertanyaanku kamu sekali tidak sanggup menjawab satu pun, atas dasar apa,
kamu bisa berbicara sesombong itu, dan mengatakan ingin mencabut pedang ini. Dari nada bicara penjaga pedang, jelas beliau sudah tidak senang, dia sama sekali tidak menyukai Dimas Wu. Ekspresi wajah Dimas Wu sama sekali tidak berubah. Dia dengan serius mengatakan, kalau begitu mengapa kamu bisa yakin sekali, kalau aku tidak akan sanggup mencabutnya. Meskipun tadi setelah dicoba berkali-kali, Dimas Wu gagal mencabut pedang tersebut, tetapi Dimas Wu sudah membulatkan tekadnya. Jika dia tidak mencabut pedang ini, dia bersumpah dia tidak akan berhenti. Siapapun tidak akan ada yang sanggup menahan dirinya. Suara penjaga pedang berkumandang, aku sudah memberikan 3 kesempatan mencabut pedang itu padamu, tetapi pedang ini akhirnya menolak kamu. Jelas sekali, kamu bukanlah orang yang bisa mencabutnya. Si penjaga pedang mengatakannya dengan tegas, dia yakin sekali kalau pedang ini bisa mengenali pemiliknya, karena Dimas Wu terpental ketika berusaha mencabut pedang ini, itu berarti pedang tersebut telah menolak Dimas Wu. Juga bisa disimpulkan, Dimas Wu bukanlah pemilik dari pedang ini, penjaga pedang tentu tidak akan segan dengannya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, wajah Dimas Wu berubah serius, dia tentu tahu kalau pedang tersebut juga menolaknya. Benar-benar sangat aneh, akan tetapi, tenaga yang tadi dikeluarkannya telah menyelamatkannya, dan yang telah mengirimkan kekuatan padanya, seharusnya juga adalah pedang ini. Dia juga dapat merasakan kalau dirinya merasa sangat familiar dengan pedang ini, apalagi, dalam benaknya bisa muncul legenda-legenda yang berhubungan dengan pedang ini, jika dia mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pedang ini. Dimas Wu sama sekali tidak akan bisa mempercayainya. Semua jawaban ini hanya bisa didapatkan setelah pedang ini berhasil dicabut. Dimas Wu kemudian melihat cahaya keemasannya berasal dari pedang raksasa itu. Dia menggertakkan giginya dan mengatakan, jika semua ini belum berakhir, berarti masih ada kemungkinan. Hari ini jika aku tidak mencabut pedang ini, aku pasti tidak akan meninggalkan tempat ini. Melihat Dimas Wu yang tetap bersikeras, kesabaran si penjaga pedang akhirnya mencapai puncaknya. Pria itu dengan nada serius mengatakan, apa yang seharusnya kukatakan? Aku sudah memberitahumu, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Sekarang tinggalkan tempat ini, aku tidak akan mempersulit dirimu. Setelah mengatakan hal itu, di tempat yang kosong itu, tiba-tiba saja dipenuhi oleh energi yang sangat kuat. Seolah-olah telah muncul matahari di tempat yang kosong itu. Ini adalah peringatan yang diberikan penjaga pedang, jika Dimas Wu sama sekali tidak menggunakan kesempatan terakhirnya, pertempuran tidak akan terelakkan. Dimas Wu tentu saja dapat merasakan energi kuat yang dilepaskan oleh penjaga pedang, tetapi, Dimas Wu sama sekali tidak bergeming, dengan tegas dia mengatakan, aku juga akan mengulanginya sekali lagi. Hari ini, tidak peduli bagaimanapun, aku akan mencabut pedang ini. Mendengar hal ini, penjaga pedang kemudian berteriak keras mengatakan, jika seperti itu, kalau begitu kamu selamanya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Suara teriakannya bergema di udara, berikutnya, angin kemudian bertiup dengan sangat kencang, angin-angin itu, berputar-putar di tanah menerbangkan bebatuan dan juga debu di atasnya. Bergerak berputar di atas tanah, seperti sebuah topan naga, bergerak menuju ke arah Dimas Wu. Hong Siu Siu. Angin itu bergerak melingkar, tidak bisa dihentikan, kekuatan angin tersebut menyelimutinya, energi dahsyat bergerak dengan angin, sebuah kekuatan yang penuh dengan aura penghancur, bergerak menuju ke arah Dimas Wu tanpa belas kasihan. Dimas Wu dapat merasakan getaran tanah. Energi kuat yang sanggup menghancurkan gunung, dia sama sekali tidak berani bersikap iengah. Dia kemudian mengeluarkan energi aura iblis yang berasal dari tubuhnya. Energi tersebut seperti ombak yang sangat besar, bergerak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi wujud naga, mengelilinginya. Ketika energi miliknya sudah mencapai puncaknya, Dimas Wu kemudian berteriak dengan keras. Sepasang tangannya kemudian membidik topan naga yang bergerak ke arahnya. Dia kemudian melancarkan serangannya ke arah tersebut. Cia! Serangannya dilancarkan. Suara naga menyelimuti langit. Suara yang sangat membahana.
Bayangan naga itu kemudian muncul di tempat tersebut, dengan kekuatan yang dahsyat, menyerbu ke arah datangnya topan naga. Peng! Bayangan naga itu kemudian bertubrukan dengan topan naga di udara, suara tubrukannya sangat memekakkan. Ketika kedua energi kekuatan itu saling bertabrakan, energi-energi tersebut bertahan, melebar, menyebar ke sekelilingnya. Bayangan naga yang dilancarkan oleh Dimas Wu, mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi topan naga ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar, sepertinya malah lebih kuat dari kekuatan yang dilancarkan Dimas Wu. Ketika kedua tenaga tersebut bertubrukan, naga Dimas Wu bertahan sejenak, setelah itu hancur dan menghilang. Melihat bayangan naganya dihancurkan, wajah Dimas Wu berubah drastis, pupil matanya membesar, di matanya muncul pantulan topan naga yang seperti menghancurkan bambu di hadapannya. Jurus yang dilancarkan oleh si penjaga pedang, telah menghancurkan jurus bayangan naga Dimas Wu. Kemampuan menghancurkannya, dapat menghancurkan gunung dan membalikkan samudera, bergerak menuju ke arah Dimas Wu. Dimas Wu sebenarnya berpikir untuk menghindar, tetapi sudah tidak sempat, topan naga telah mendekatinya, anginnya bergerak sangat cepat dengan petir menyambar, ketika hampir tiba di saat genting, hati Dimas Wu kaget, angin ini telah menubruknya. Peng! Sebuah tubrukan terdengar sangat keras, tubuh Dimas Wu terkena serangan topan naga tersebut, seperti terkena serangan dari meriam, tubuhnya kemudian terbang, dari bibirnya, muncul darah segar, darah berkucuran, seperti hujan darah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.